Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film kehidupan gadis laundry yang punya sedikit keanehan. Langsung aja gak bisa pakai lama. Awal film tampak seorang gadis cantik bernama Maddie. Dia bekerja di sebuah laundry. Wanita ini punya kebiasaan berhalu. Maddie sering mencoba berbagai pakaian dari para customer. Maddie sempat mengenakan setelan balet seorang customer. Kemudian ia membayangkan dirinya seorang balerina. Sepulang kerja, Maddie membawa setelan baju anak sekolah. Di sana terlihat dia memakaikan baju berdasi pada seorang pria. Dan pria ini sendiri bernama Manny. Namun ada yang aneh. Terlihat pria ini seperti lumpuh. Setelah memakaikan baju pada Manny, kemudian Maddie mulai menggoyang Manny. Namun karena Manny lumpuh, dia pun tak bisa memuaskan Maddie. Esoknya sebelum pergi kerja, Maddie sempat memandikan Manny. Tiba di laundry, Maddie langsung membersihkan cucian yang dibawa kemarin. Di sana juga ada rekan kerjanya yang bernama Gloria yang juga baru datang. Gloria kemudian menyuruh Maddie untuk mengantar pakaian ke seorang customer yang tidak sempat mengambil cuciannya. Setelah diberi alamat, Maddie segera OTW ke lokasi. Ternyata alamat customer ada di apartemen atas, masih satu bangunan dengan tempat laundry. Belum sempat mengetuk pintu, Maddie mendengar suara syahdu dari dalam kamar. Dia pun mengintip, dan pemilik kamar adalah seorang wanita cantik. Setelah itu dia memencet bel kamar. Sang pemilik kamar pun keluar. Sebelum pulang, Maddie dikasih tips. Sesampai di laundry, Maddie mengecek pakaian seorang dokter. Saat itu Maddie menemukan perlengkapan medis yang tertinggal. Singkat cerita, ia membawa pakaian dokter pulang ke rumah. Ternyata Maddie berniat main suntik-suntikan dengan Manny. Namun lagi-lagi tidak ada respon dari Manny. Meskipun Maddie menggunakan berbagai jutsu untuk merangsang Manny, kini Maddie pun tak tersalurkan hasratnya. Karena kesal, Maddie berencana jalan-jalan untuk menghilangkan suntuk. Di luar kos, ia bertemu dengan pria asing, yang ternyata pria itu bermaksud melecehkannya. Karena merasa terancam, Maddie terpaksa menghabisi pria itu. Esoknya ia bekerja seperti biasa. Pagi itu Gloria menitipkan tanggung jawab laundry pada Maddie. Sebab Gloria ingin mencari uang tambahan untuk menutupi kekurangan biaya kuliah putra tunggalnya. Maddie yang mengurus semua pekerjaan sendiri, menghibur diri dengan mencoba pakaian customer dan bergaya sesuka hatinya. Suatu hari, datang seorang polisi bernama Jacob. Dia mau melaundry pakaiannya dan memberikan alamat pada Maddie supaya pakaian diantar jika sudah bersih. Ternyata, lokasinya sama dengan apartemen yang sebelumnya dia datangi. Wanita yang kemarin itu bernama Celine. Di tempat laundry, Maddie dan Jacob sempat berkenalan. Ketika mengecek pakaian Jacob, tanpa sengaja Maddie menemukan kunci terselip di tumpukan baju. Karena merasa penasaran dengan kehidupan pribadi pria ganteng itu, Maddie berniat masuk ke kos Jacob. Singkat cerita, saat Jacob dan Celine pergi, Maddie masuk ke kosnya dan mengecek isi kos Jacob. Di sana dia baru tahu kalau Celine adalah seorang model. Maddie kemudian mencoba salah satu baju Celine. Kemudian dengan memuluk foto Jacob, dia pun berhayal sedang bercinta dengan Jacob. Sedang asik-asiknya menghayal jorok. Tiba-tiba ia mendengar kepulangan mereka. Karena takut ketahuan, Maddie segera sembunyi. Maddie menguping pembicaraan keduanya. Ternyata Jacob tengah disibukkan dengan kasus pembunuhan berantai. Jacob juga menjelaskan akan jarang pulang seperti Sasuke. Kemudian, Celine mengajak Jacob untuk giveaway. Saat sedang giveaway, mereka tidak sadar jika sedang diamati oleh Maddie. Karena kelelahan adu mekanik, mereka berdua pun tertidur. Dan kesempatan itu digunakan Maddie untuk kabur. Esoknya Maddie bekerja seperti biasa. Waktu itu Celine membawa laundryan dan meminta diantar jika sudah bersih. Saat pulang kerja, Maddie melihat Jacob dan Celine makan. Kemudian saat sampai di rumah, dia mengajak Manny dinner light seperti Jacob dan Celine. Setelah itu, dia lagi-lagi memaksa Manny untuk adu mekanik. Maddie mencoba gaya seperti gaya bercinta Jacob dan Celine kemarin. Suatu hari saat sedang kerja, Maddie melihat kedatangan putra Gloria bernama Albert. Waktu itu dia minta uang tambahan untuk menyelesaikan tugas kuliah kedokterannya. Sementara Gloria yang tidak memiliki dana cadangan coba menasihati agar Albert bersabar. Mereka pun akhirnya ribut. Kemudian Albert pergi dengan kesal sambil meninggalkan cucian kotornya di laundry. Maddie mengecek barang pribadi Albert. Ketika itu, Maddie menemukan sejumlah struk pembayaran. Maddie baru tahu kalau Albert minta uang tambahan bukan untuk biaya kuliah, tapi dana berobat pacarnya. Tak lama berselang, datanglah seorang customer gadis. Terlihat ada kejanggalan pada remaja ini. Wajahnya seperti orang yang sedang sakit. Melihat situasi darurat,
Gloria langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Sementara itu, Medi menemukan sebuah kartu nama dokter beserta alamat prakteknya. Singkat cerita, Medi mengantarkan orderan Celine ke apartemennya. Sebelum pergi, Celine meminta bantuan untuk membereskan rumahnya karena ia sedang tergesa-gesa dengan jadwal pemotretan. Ia juga menjanjikan akan membayar Medi. Selesai membersihkan rumah, Medi dan Celine ngopi-ngopi sebentar. Medi yang mau pulang ke laundry tak sengaja melihat Celine yang menuju area parkir. Karena kepo, ia pun membuntuti Celine. Ternyata wanita itu berselingkuh dengan seorang agen model. Medi yang tidak menyukai pengkhianatan berniat menghabisi mereka berdua. Namun saat itu niatnya diurungkan. Saat tiba di laundry, Medi melihat seorang bapak-bapak ngobrol dengan Gloria. Orang ini mengatakan ia adalah ayah dari remaja yang ditolong Gloria dan putrinya kini telah meninggoy karena keguguran. Medi yang mendengar cerita itu merasa kasihan. Ia pun ingin membalas kematian anak si bapak. Setelah mengamati kartu nama yang terjatuh, Medi mendapat alamat klinik si dokter. Malam itu juga, ia berpura-pura menjadi pasien dan berhasil menghabisi sang dokter dengan cairan asam yang ia dapat dari rumah Celine. Beberapa hari kemudian, terlihat Albert menemui Gloria. Dia hanya menaruh pakaian lalu pergi. Seolah paham putranya ada masalah, ia pun langsung mengajar putranya. Sementara itu, Medi yang mengecek pakaian Albert menemukan jarum suntik di tas Albert. Kemudian Medi menyimpan suntikan itu. Di saat bersamaan, Jacob datang untuk melaundry pakaiannya. Keduanya sempat ngobrol santai. Ketika itu Medi berniat menjebak Albert. Ia sengaja menunjukkan barang pribadi milik Albert. Terlihat barang-barang Albert adalah barang-barang yang berbahaya. Karena saat itu Medi tahu kalau Jacob sedang mengusut kasus pembunuhan berantai. Secara tidak sadar, Medi menggiring opini kalau Albert adalah pelaku yang selama ini dicari pihak kepolisian. Jacob mulai mengamati dan menaruh curiga dengan aktivitas Albert. Ia juga mengambil foto barang-barang milik Albert. Sampai di rumah, lagi-lagi Medi kimpoi dengan Manny. Namun lagi-lagi tak terpuaskan. Singkat cerita, Medi mengantar baju Jacob ke apartemennya. Dan kebetulan Celine yang menyambut Medi. Nampak Celine sedang terburu-buru. Karena kepo, Medi mengikuti Celine secara diam-diam. Ternyata Celine sudah janjian dengan agen model. Pria itu menyewa sebuah apartemen di bangunan yang sama. Saat bertemu, mereka langsung berzinah dengan sangat brutal. Pasangan selingkuh ini tidak sadar jika Medi sudah berada di dalam rumah. Seusai adu mekanik, Medi lalu menghabisi dua pasangan selingkuh ini. Ia lantas meninggalkan jejak barang pribadi milik Albert agar pria itu menjadi terdakwa. Jacob yang seorang polisi pun shock karena kasus yang dia tangani adalah kasus pasangan selingkuh yang dihabisi dan korban cewek adalah pacarnya sendiri. Di tempat lain, Albert ditangkap dan menjadi tersangka berdasar bukti TKP berupa kolor. Kini Medi memiliki beberapa baju Celine. Dia pun memakai baju itu. Ia berencana menarik perhatian Jacob yang tengah galau dengan berdandan seperti Celine. Medi mendatangi Jacob yang sedang melamun di sebuah resto. Penampilan cantik Medi membuatnya tergoda. Dan hari itu, Jacob menghabiskan waktunya bersama Medi. Singkat cerita, Jacob mulai suka dan sering menemui Medi. Ia juga mengajak Medi berkencan. Hingga akhirnya, Jacob membawa Medi pulang ke apartemennya. Dan saat di kamar, Jacob dan Medi pun adu mekanik. Di sini Medi mengolok seperti yang dilakukan Celine. Namun hal itu justru membuat Jacob tak suka. Medi pun jadi sedih karena tak bisa memberikan servis maksimal pada Jacob. Lalu Jacob mendatangi Medi dan bilang kalau Medi harus jadi diri sendiri. Pada akhirnya, Medi dan Jacob kimpoi dengan sangat mesra dan menikmati. Di suatu malam, Medi flashback beberapa tahun yang lalu. Ternyata, dulu Medi adalah pembantu dari Manny. Saat Medi sedang mencuci, anak Manny bercerita pada Medi kalau saat ibunya pergi, dia selalu digenjot sendiri oleh ayahnya. Dan kini dia sedang hamil. Di sisi lain, ternyata Medi memiliki rasa pada Manny. Saat Manny sedang mandi, tiba-tiba Medi masuk dan ingin meminta digenjot oleh Manny. Namun karena status Medi adalah pembantu, Manny pun menolaknya. Dan karena penolakan itu, Medi murka. Dia pun menancapkan suntikan di leher Manny. Itulah sebabnya selama ini Medi terlihat lumpuh. Setelah flashback, Medi bilang kalau dia akan menikah dengan Jacob. Lalu Medi menghabisi Manny dengan membungkus jasadnya. Beberapa bulan berselang, kini Jacob telah menikah dengan Medi. Wanita itu sedang mengandung anak pertama mereka. Sekarang ia juga memiliki laundrynya sendiri. Siang itu Medi dikunjungi Jacob. Suaminya itu membawa kabar kalau dia akan dipromosikan. Di waktu bersamaan, Jacob mendapat telepon yang menginfokan ada penemuan mayat.
Selesai melakukan investigasi, malamnya Jacob tidak bisa tidur karena ada keluarga korban yang menyebut nama seseorang yang dicurigai menjadi tersangka. Hari berikutnya, saat Maddie mengecek orderan laundry, ia tidak menyangka akan dikunjungi Loren, putra dari Manny. Selama ini Loren tidak tahu jika Manny diculik mantan pembantunya, dan baru tahu setelah mendengar berita yang sedang trending. Takut kebohongannya terbongkar, ia berniat menghabisi Loren. Terjadilah baku hantam dua betina, dan Maddie berhasil mengulti Loren hingga pindah alam. Tak berselang lama, Jacob datang berniat menjemput istrinya. Dia tidak sengaja melihat kejadian tadi, dan Jacob tahu orang yang dihabisi adalah saksi kunci atas kematian Dr. Manny. Manny yang tidak bisa mengalah mencoba memberi alasan untuk membenarkan perbuatannya, karena ia tidak mau kehilangan Jacob. Karena galau akan menutupi perbuatan istrinya atau menegakkan hukum, Jacob memilih menembak kepalanya sendiri. Percobaan bunuh diri Jacob bisa digagalkan oleh Maddie. Ia hanya mengalami luka di pelipis kepalanya. Pria itu terlihat lemah ketika dirawat sang istri. Ternyata Maddie juga menyuntikkan satu cairan ke tubuh Jacob hingga membuatnya lumpuh seperti yang dialami Manny. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah kalau dapat cobaan enak, mending dicobain aja dah. See you, jangan lupa subscribe dan sehat selalu.